Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik dengan saya Anis Setiawati dari SDN Keraton, Kecamatan Krian. Saya Diandrini Tiara Arduliati dari SDN Sidoarjo, Kecamatan Krian. Saya Lili Zahina dari SDN Kelurahan 3, Kecamatan Taman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Tiara. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lili? Alhamdulillah baik Bu Tiara. Ya Bu Lili akan melaksanakan coaching ya hari ini ya dengan Bu Anis. Betul sekali Bu Tiara. Nah, sebelum melaksanakan coaching hari ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan Bu, boleh ya? Boleh Bu Tiara. Baik Bu Lili, sebelum Bu Lili melaksanakan coaching sebagai observer, saya perlu menginformasikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan nantinya untuk penilaian Bu Lili dalam melakukan coaching ini. Baik Bu, saya juga senang nanti saya bisa tahu apa yang harus saya perbaiki dari proses coaching yang saya lakukan nanti Bu Tiara. Ya, baik Bu Lili, pada saat nanti saya melakukan pengamatan, saya akan menilai coach dari coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Saya jelaskan dulu ya Bu, penilaiannya seperti apa. Yang pertama, nanti apakah coaching yang sudah Ibu lakukan nantinya sesuai dengan alur kita. Rencananya Bu Lili akan menggunakan alur kita atau masa? Rencananya saya akan menggunakan alur kita Bu Tiara. Nanti saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan alurnya atau belum ya. Nanti yang kedua, saya juga akan memberikan pertanyaan. Saya akan mengamati bagaimana Bu Lili nantinya akan memberikan pertanyaan yang berbobot apakah sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach nantinya. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan responnya yang disampaikan. Jangan lupa juga nanti Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching, antara lain ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik Bu Tiara. Nah, sebelum proses dimulai, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Lili. Boleh ya Bu? Boleh Bu Tiara. Pada kegiatan coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Lili kembangkan? Jadi Bu Tiara, untuk kegiatan coaching pada hari ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching Bu Tiara. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana yang akan Ibu tekankan untuk diobservasi? Untuk kegiatan observasi hari ini, nanti yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu laksanakan? Indikatornya nanti harapan saya coaching setelah pelaksanaan coaching ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, Lili, semuanya sudah saya catat ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana nanti Bu Lili akan mencapai apa yang diharapkan dalam mengembangkan kompetensi coachingnya Bu Lili, kira-kira kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Bu? Hari ini Bu Tiara, jadi saya sudah melakukan janji dengan coaching. Ya, baik Lili, demikian dulu ya kegiatan observasi kita. Nanti setelah kegiatan coachingnya selesai, kita akan berbincang lagi untuk menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang nanti akan Bu Lili laksanakan. Boleh ya Bu ya, nanti kita berbincang lagi ya Bu ya. Boleh Bu Tiara. Baik Bu Lili, selamat melakukan coaching Bu, semoga lancar nanti ke depannya. Terima kasih banyak Bu Tiara.
Assalamualaikum Bu Zain. Waalaikumsalam Bu Anis. Iya, kemarin kan saya minta waktu ya kepada Bu Lili. Saya itu sudah janjian ya kali jenengan bahwa saya bisa coaching ada suatu permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya Bu Anis, sebenarnya ini Bu Anis ada permasalahan apa Bu? Begini Bu, ada anak murid saya itu yang sering tidak masuk sekolah. Seminggu itu bisa 3 kali dalam seminggu ya tidak masuk sekolah, dan tidak ada keterangan bahwa dia itu sakit, izin atau apa. Nah, kalau lama-lama seperti ini tuh bagaimana dia pelajarannya juga tertinggal, lalu dia tidak bisa mengikuti pelajaran lah, gitu. Tertinggal jauh dengan teman-temannya. Ini Bu, dari tadi yang Bu Sani sampaikan bahwa ada namanya Bu Anis yang sering tidak masuk. Kesempatan apa yang Bu Anis miliki sekarang untuk permasalahan tersebut Bu? Saya itu punya kesempatan bertanya kepada teman-temannya, ini ada permasalahan apa di kelas anak ini. Lalu saya juga menghubungi beberapa kali orang tuanya tapi tidak berhasil gitu ya. Tapi nanti saya tetap menghubungi lagi, ini kenapa anaknya kok sering tidak masuk. Nah, nantinya itu saya juga apa ya, itu ada teman dekatnya ini masih saya namanya cari informasi dari teman dekatnya, tapi masih belum dapat. Bu Anis tadi sudah menyampaikan kesempatan yang Bu Anis lakukan. Dari skala 1 sampai 10 Bu Anis, sekarang Bu Anis ini untuk pencapaian tujuan yang Bu Anis sampaikan tadi sudah ada di skala berapa? Masih di sekitar 40, masih jauh sekali dari kata berhasil. Soalnya saya juga belum bisa menggali informasi alasannya kenapa dia sering tidak masuk. Bu Anis, apa sih kekuatan Bu Anis untuk mencapai tujuan yang Bu Anis sampaikan tadi? Kekuatan saya memahami karakter menurut saya itu saya memahami karakternya bagaimana. Lalu saya juga sering memberikan motivasi ke anak-anak supaya rajin apa namanya bersekolah, rajin belajar, lalu apa ya, mempunyai karakter yang baik gitu. Saya sering memotivasi untuk hal-hal tersebut. Dari kekuatan yang tadi Bu Anis sampaikan tadi, peluang atau kemungkinan apa Bu Anis yang bisa Bu Anis ambil untuk permasalahan ini Bu Anis? Yang pertama tentu saja peluangnya saya ini harus mencari informasi dari teman dekatnya yang biasanya sering apa ya bergaul gitu ya. Dalam satu kelas kan kadang ada anak kecenderungan dekatnya dengan siapa. Yang kedua, saya tetap apa ya mencari informasi dari orang tua. Mencari informasi dari orang tua apabila memang susah untuk dihubungi orang tuanya, mungkin ada cara lain yang akan saya tempuh untuk menghubungi orang tuanya. Tadi Bu Anis sudah sampaikan lagi untuk hambatannya Bu Anis, hambatan apa atau gangguan apa nanti yang bisa menghalangi apa yang Bu Anis rencanakan tadi? Hambatannya ini gitu. Untuk menemui orang tua, kalau kita nggak apa namanya melakukan janjian terlebih dahulu, kalau orang tuanya susah dihubungi, saya juga susah melangkah ke depannya untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk anak ini. Kalau orang tuanya belum merespon tentang apa namanya permasalahan anak ini. Tadi Bu Anis sampaikan untuk solusi kondisi idealnya dan solusinya nanti seperti apa yang Bu Anis bayangkan itu seperti apa? Kondisi idealnya saya bisa melakukan visit ke rumah anak itu dengan apa namanya melakukan janjian terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa melakukan perjanjian dengan orang tuanya atau orang tuanya nggak bisa datang ke sekolah, nanti saya akan memvisit secara tiba-tiba karena orang tuanya tidak bisa dihubungi, jadi gitu. Nanti saya di sana di rumahnya saya akan melihat bagaimana keadaan orang tuanya, bagaimana keadaan apa namanya anaknya itu biasanya tidak masuk itu di rumah atau bermain keliaran di luar seperti itu. Bu Anis, untuk rencana Bu Anis nanti untuk mencapai tujuan itu rencana apa saja Bu Anis? Yang pertama tentu saja saya perlu dukungan oleh kepala sekolah ya Bu ya. Karena tanpa izin beliau kita tidak bisa melakukan
aktif juga, dan masukan dari rekan-rekan kerja bagaimana cara menghadapi anak seperti ini dan orang tua yang kurang kooperatif itu bagaimana. Lalu selanjutnya saya akan terjun langsung ke rumah si anak tadi ya Bu ya. Saya akan bertemu orang tuanya dan membicarakan bagaimana permasalahan anak ini ke depannya nanti. Dari rencana yang Bu Anis sampaikan tadi itu ada prioritas Bu Anis? Prioritas saya yaitu tentu saja langsung bertemu orang tuanya Bu, supaya orang tuanya tahu keadaan anaknya sebenarnya di sekolah itu sebagaimana. Lalu saya juga minta apa ya, kerjasama dengan orang tua murid itu supaya selalu memantau kegiatan anak-anak, baik yang terutama yang di luar sekolah ya Bu ya, karena kita akan di sekolah itu hanya beberapa jam saja, hanya 8 jam bertemu anak, kita tidak tahu bagaimana kebiasaan dia di rumah. Jadi saya minta tolong kerjasama dengan orang tua supaya pembelajaran yang saya lakukan di sekolah itu bisa berhasil dengan dukungan orang tua yang ada di rumah. Pak Anis tadi sudah menjelaskan tentang prioritas ya Bu Anis. Untuk strateginya seperti apa Bu Anis? Strateginya saya begini, gini, saya kan datang ke rumah ya Bu ya. Datang ke rumahnya, apabila memang tidak dapat memenuhi, nanti saya akan panggil dan membuat surat pernyataan untuk untuk selalu aktif gitu loh, tidak bolos-bolos lagi surat pernyataan seperti itu. Karena lalu yang kedua itu nanti saya akan membuat melakukan segitiga restitusi. Ini kan dia perlu solusi. Kalau tidak bisa diberi saran oleh teman-temannya, akan lebih baik muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi saya kira segitiga restitusi adalah solusi yang mungkin terbaik untuk anak itu. Untuk jangka waktu bagaimana Bu Anis? Ini segera Bu. Kalau misalkan nanti kan saya bersisit ya. Kalau anaknya datang aktif di sekolah sudah ada, saya akan melakukan segitiga restitusi untuk anak itu, untuk menyelesaikan permasalahannya dia dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bagaimana dia akan menghadapi konsekuensinya nantinya. Jadi hal itu akan muncul atau timbul dari dalam dirinya sendiri. Bisa dapat. Ya Bu Anis, kalau dari skala 1 sampai 10 saat ini Bu Anis ingin meningkatkan kemampuan Bu Anis itu nanti di posisi berapa Bu Anis? Kalau dilihat dari posisi awalnya yang skalanya rendah sekali, 7 saja sudah alhamdulillah mungkin ya Bu ya. Kalau sudah berhasil skala 7 alhamdulillah gitu saya. Bu Anis, apa ukuran keberhasilan dari langkah Bu Anis? Keberhasilan itu tadi anaknya aktif itu saja. Dia aktif datang ke sekolah. Walaupun memang dia kurang termasuk siswa kurang pintar ya Bu ya. Walaupun dia nilainya kadang tidak mencapai pembelajaran, tetapi kalau dia aktif, insya Allah dia juga akan berkembang. Intinya saya ingin dia aktif kembali bersekolah. Dari yang Bu Anis sampaikan untuk mengantisipasi gangguan ini seperti apa nih? Saya jelasnya ini bekerja sama dengan orang tuanya. Kalau misalkan dia tidak hadir lagi di sekolah, saya akan langsung menghubungi orang tuanya, ya tentu saja saya minta nomornya aktif ya Bu ya, karena beberapa kali itu nomornya tidak aktif. Nah, saya akan mau cross check dulu. Ini anaknya gimana Bu kok nggak datang? Saya harus kerjasama dengan orang tuanya. Luar biasa sekali yang Bu Anis sampaikan tadi. Bu Anis, untuk komitmen Bu Anis ini terhadap rencana yang Bu Anis lakukan itu apa Bu Anis? Saya akan saya akan langsung melaksanakan home visit terlebih dahulu. Saya akan melakukannya sejauh mungkin. Lalu saya juga akan bekerja sama dengan teman-teman apabila ada anak didik saya yang mereka ajar melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal
hal yang tidak seharusnya saya minta sharing gitu ya. Lalu tentu saja apa namanya, saya juga akan bersama dengan orang tua untuk membimbing anak-anak supaya lebih aktif lagi belajarnya di sekolah. Bu Anis, untuk menjaga komitmen yang Bu Anis sampaikan, siapa saja itu yang akan Bu Anis libatkan? Yang pertama tentu saja teman-temannya, ya. Teman-temannya supaya memberikan motivasi kepada anak tadi supaya selalu aktif untuk di sekolah. Yang kedua adalah melalui murid yang banyak sekali waktu yang luang untuk pengawasan anak. Jadi saya minta tolong mengawasi anaknya dan memperhatikan keaktifan sekolahnya, dan tentu saja teman-teman pejabat dan kepala sekolah. Bagaimana nanti tindak lanjut hasil kegiatan wajib ini, Bu Anis? Saya segera akan melaksanakan home visit ya tentunya ya Bu ya, apabila itu berhasil alhamdulillah. Lalu juga saya akan melakukan sertifikat restitusi segera kepada anak tersebut ya Bu ya. Semoga nanti setelah melakukan kegiatan tersebut anak itu bisa aktif kembali bersekolah sampai nanti dia lulus dan tidak akan bolos-bolos lagi gitu. Bu Anis, dari kabar yang Bu Anis sampaikan terkait permasalahan Bu Anis tadi, salah satu siswa Bu Anis yang sudah masuk, Bu Anis menyampaikan bahwa tadi Bu Anis solusinya yaitu dengan diskusi dengan orang tua, kemudian melakukan restitusi. Bagaimana sekarang perasaan Bu Anis setelah melaksanakan pitching pada hari ini? Alhamdulillah jauh lebih baik Bu, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya lega lah Bu, jadi beban saya itu agak apa ya, terangkat lah, agak lega gitu loh Bu. Saya ingin coaching hari ini Bu Anis. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya yang telah dalam meluangkan waktu yang untuk mengcoaching saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Tiara. Bagaimana tadi kegiatan coachingnya? Alhamdulillah lancar dan baik Bu Tiara. Ya, setelah tadi saya melakukan observasi yang Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sama beberapa hasil observasi saya yang akan saya sampaikan. Baik Bu Tiara. Nah, yang pertama tadi Bu Lili sudah melaksanakan coaching. Apa saja yang sudah Bu Lili lakukan pada saat melakukan coachingnya menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Lili inginkan? Apakah sudah tercapai? Terus bagaimana? Bu Tiara, dari proses coaching yang sudah saya laksanakan, tadi saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan bobot yang bisa menggali potensi coach sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif, proses kreatif, kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Baik ya, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi dari saya berbasis data dari penilaian dan asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan. Ya, jadi bagi saya sebagai asumsinya Bu Lili, tadi Bu Lili sudah melakukan percakapan coaching dan sudah sesuai dengan alur berita. Bu Lili tadi sudah mempraktikkan kompetensi coaching, yaitu Bu Lili tadi hadir secara penuh dan mendengarkan coaching aktif dan juga sudah berusaha menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi seorang coach tadi untuk dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya tentunya ya. Percakapan coaching yang sudah boleh dilakukan tadi bersama coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah disediakan dari tadi, seperti kemitraan, proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi seorang coaching. Itu yang saya observasi dari Bu. Terima kasih banyak Bu Tiara sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang saya sudah membimbing. Jadi berdasarkan percakapan coaching tadi, kompetensi coaching apa yang nantinya ingin lebih kembangkan? Jadi
Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mendengarkan secara aktif. Karena menurut saya mendengarkan secara aktif itu perlu dilatih agar bisa fokus pada apa yang disampaikan oleh coaching dan siswa bisa memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucap oleh coaching. Selanjutnya, apa langkah dari Bu Lili yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya pada kompetensi mendengarkan? Jadi untuk meningkatkan kompetensi ini, saya pertama harus memberikan perhatian lebih kepada coaching. Kemudian saya juga tidak tergesa-gesa ketika memberikan penilaian atau pertanyaan. Kemudian saya juga tidak banyak berbicara, memberi kesempatan coaching untuk menyampaikan. Kemudian saya juga harus punya kemampuan untuk menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coaching. Bu Lili ini akan mencari profesi dulu ya Bu ya, nantinya. Nah, kira-kira ini kapan akan dilaksanakan Bu Lili akan mencari profesi itu? Kira-kira nanti saya butuh waktu sekitar 1 atau 2 minggu. Untuk melaksanakan coaching lagi nanti kapan Bu Tiara? Nggak usah dibawa. Untuk melaksanakan proses coaching lagi nanti rencananya Bu Lili ini kapan ya untuk mempraktekkan coaching lagi? Saya rencananya akan mempraktekkan coaching lagi nanti kalau ada permintaan dari teman untuk dihasilkan coaching. Itu yang saya jadi nanti kalau ada teman yang bermasalah ingin melakukan proses coaching nanti Bu Lili akan melakukannya. Nah, ini untuk melakukan progresnya nantinya apa ya Bu Lili, nanti kita akan bertemu lagi ya untuk melaksanakan profesi ini Kurang lebih 1 atau 2 minggu ke depan. 1-2 minggu ke depan ya Bu ya. Nanti saya akan mengembangkan waktu saya untuk observasi Bu Lili. Baik, terima kasih banyak Bu Tiara. Semoga bermanfaat. Nanti semoga kedepannya Bu Lili dapat mengembangkan kompetensi coaching. Siap Bu Tiara. Assalamualaikum. Demikian proses demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.